Laptop Advance Soulmate logo Resta. Jangan buru-buru di software. Karena belum tentu solusinya itu di program. Jadi data kalian aman gak hilang. Yuk langsung aja kita proses, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Belajar bongkar. Hello, what's up? Kembali lagi di channel Hafiz Service at Belajar Bongkar. Kali ini kita ngerjain laptop Advance Soulmate. Kendalanya itu lambang ini ya, restart ya. Ini karena baterainya habis aja ya. Kalau nggak habis ini dia itu logo restart gitu terus teman-teman. Nah ini saya mau kasih opsi ya teman-teman. Kalau data kalian nggak mau hilang, kalian boleh cobain ya. Karena kemungkinan aja bisa jadi kerusakannya juga sama ya, bukan dari programnya, tapi dari hardwarenya. Oke, langsung aja nih kita bongkar ya. Ini sebelumnya bautnya udah saya buka semua, di bagian cover mesinnya udah saya lepasin semua bautnya teman-teman. Nah jadi untuk kendala ini kalian jangan langsung mutusin kendalanya itu di programnya ya. Jadi kalian langsung install Windowsnya atau kalian reset si laptopnya itu jangan langsung gitu ya teman-teman ya. Jangan kalian install ulang dulu ya, karena belum tentu itu masalah logo mati itu semuanya kendala dari si softwarenya ya. Belum tentu, bisa jadi program itu juga kendala dari hardware. Nah, salah satu yang dialami unit ini sepertinya kendalanya itu dari hardwarenya ya teman-teman. Dia ada perbedaan. Kalau memang kendalanya dari software itu dia ada perbedaan dari cara nampilin logonya itu teman-teman. Nah nanti akan saya bahas di akhir video ya, gimana cara ngebedain unit yang rusaknya itu pure software atau unit yang rusaknya itu pengaruh dari hardwarenya, tapi dia kendalanya itu sama-sama di logo restart teman-teman. Oke, ini kita bongkar, kita lepasin dulu nih semua komponen pendukungnya ya teman-teman. Jadi ini juga bakal saya edukasi ya kalian teman-teman. Untuk kendala hardware yang saya maksud itu adalah kendala pada tombol powernya teman-teman. Jadi kalau tombol powernya itu problem, itu bisa nyebabin unit restart sendiri ya. Restart terus nyala, terus restart mati, restart lagi gitu-gitu. Pokoknya dia akan terus-terusan gitu. Tapi ada di satu waktu dia juga bakal normal masuk ke menu lagi teman-teman. Nah, cara ngebedain ya nanti saya bahas ya. Jadi ini kita lanjut aja ya, cara perbaikinnya dulu ya. Kita bongkar, kita lepasin semua komponen pendukung. Ini jadi karena powernya itu nggak terpisah ya, lengket sama keyboard. Jadi unit ini akan kita ganti keyboard setnya teman-teman. Ini cara ngeganti keyboard. Sebenarnya saya sudah ada video tutorial cara ngeganti keyboard Soulmate ya. Tapi ini kita bahas tentang cara diagnosa sih lebih tepat ya, kendala pada hardware laptop yang menyerupai kerusakan software ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak rancu ya. Apalagi kalian yang awam. Mungkin bagi kalian yang sudah biasa, udah ngerti itu apa ya, mungkin itu sih kalian langsung bisa nih bedain nih. Buat yang awam mungkin bingung banget gimana bedainnya emangnya. Nah nanti kita bahas juga teman-teman. Nah ini sambil kita proses aja, kita lepasin semua komponen-komponen pendukung. Nah kalau kalian kebetulan dapat kendala yang sama, unit kalian restart mulu nggak mau masuk ke menu, itu ada tipsnya ya teman-teman ya. Ada tipsnya buat cara ngebedain yang dari pure hardware masalah atau pure software masalah, atau dari indikasi hardware yang nyebabin masalah seperti itu. Yang pertama nih, jadi udah deh saya buka aja nih. Yang pertama cara bedainnya, dia itu
kalau baterainya habis, begitu kalian colok, dia itu nggak ada lambang baterai dulu. Dia langsung dia lambang baterai habis, terus nanti dia lambang baterai nambah, terus dia langsung lambang advance, lambang ataupun merek lain lah, langsung ke lambang itu tanpa kita tekan tombolnya. Dia harusnya kan kalau misalkan baterainya habis, dia itu lambang baterai habis aja, jadi lambangnya lambang cas. Nah kalau dia langsung tiba-tiba berubah ke lambang advance, itu patut kalian curigain. Itu bisa jadi kendalanya dari si hardware ya, dari si power ya. Jadi dia seolah-olah ditekan tombol powernya, terus dia nyala ke bootnya ya, ke apa namanya, ke logo ya. Nah kalau misalkan dia pure software, yang pertama dia biasanya nggak ada lambang cas sih, tapi ada beberapa yang ada lambang casnya, ada yang beberapa juga nggak ada lambang casnya. Cuman dia biasanya tanpa kita perlu tekan power on off, dia bisa langsung jadi logo, bisa nggak mau jadi logo biasanya, atau dia langsung aja logo teman-teman. Kebanyakan sih gitu dia. Tapi biasanya yang sering saya temuin itu dia misalkan untuk yang logo itu dia langsung aja logo terus-terusan, atau dia itu mesti ditekan power dulu teman-teman. Jadi dia nggak ngerestar gitu ya. Biasanya dia logonya juga lama banget. Jarang dia mau sempat masuk ke menu. Nah itu sih pembedanya teman-teman ya. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, dia biasanya kalau dia ada di beberapa case yang saya temuin, dia ada lambang baterainya dulu nih. Jadi kalau kita tekan powernya sebentar gitu, dia tetap nampilin lambang baterai ngecas ya, kalau dalam posisi baterainya kosong. Kalau dalam posisi baterainya habis, dia tetap ada lambang baterai ngecas gitu. Nah atau juga ada dia tanpa ada lambang baterai habis, dia langsung tiba-tiba logo aja. Nah kebanyakan di tipe-tipe laptop, beberapa tipe laptop yang saya temuin, dia tuh lambang logonya itu stuck, dia logo aja biasanya, logo aja nggak pindah-pindah gitu. Nah kalau yang biasanya power, dia itu bisa nanti di satu waktu dia bisa masuk ke menu. Nah tapi nanti restart lagi teman-teman. Nah itu sih penanda yang paling akuratnya ya teman-teman ya. Biasanya seperti itu untuk case yang hardware ya. Jadi kalian buat yang masih awam, yang masih jarang nih nemuin masalah-masalah pada alat elektronik. Nah, itu salah satu tips dari saya Happy Service ya, belajar bongkar ya teman-teman ya. Semoga kalian pahamin ya yang saya maksud tadi. Ada beberapa poin, dia itu biasanya langsung jadi nyala restart itu bisa jadi dari power juga, seperti powernya itu ketekan teman-teman. Nah kendala seperti itu penyebabnya juga bisa jadi cairan, bisa dari cairan, atau memang masa umur si spare partnya juga bisa teman-teman ya. Indikasinya itu banyak ya. Oke, kembali lagi ke progres kita nih, udah mau finish nih teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi, tinggal ya kita finishing aja. Oke, terus kita rapiin komponen-komponen pendukungnya. Ada yang lupa kita rapiin nggak? Kita sambil coba-coba terus ya. Oke. Ini udah mau finish nih, nanti kita tinggal tutup aja nih ya teman-teman ya. Tinggal kita tutup aja, dimana nanti langsung kita tes. Sudah kita pasang, kita rapikan, langsung kita bisa tes apakah ada trouble lain di laptop ini ya. Ini cover mesinnya.
Oke, ini udah, tinggal kita coba nyalain ya. Tinggal kita tes gimana nih hasilnya nih. Hasil dari ini salah satu apa ya? Ini kita cas dulu nih, baterainya kosong nih. Nah ini tadi udah kita cas, udah berisi baterainya, langsung kita coba nyalain ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang powernya rusak itu, dia tanpa dinyalain juga dia nyala sendiri, bisa banget ya. Nah ini udah masuk ke menu, tinggal kita tes aja keyboardnya ada yang miss nggak. Oke, buat teman-teman yang masih nonton sampai di durasi ini, makasih banyak teman-teman. Kalian keren banget ya, mau belajar bagus banget sih kalian. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Bagikan video-video tutorial saya ke WhatsApp grup kalian, ke sosial media kalian, sehingga dampak positif dari video-video saya itu dapat kesebar ya ke seluruh teman-teman yang lain juga, mungkin ada yang butuhin. Oke, ini udah nyala normal ya teman-teman ya. Oke, saya pamit dulu ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya ya. See you next video, bye-bye.